Nah, pada ibadah yang ketiga ini, kalau saudara senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema tujuan kenaikan Yesus Kristus. Ada 3 periode atau 3 masa jabatan Yesus sebagai seorang nabi, atau 3 peran Yesus sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam berperan di muka bumi ini selama ada di sepanjang jagat raya muka bumi ini. Yang pertama, masa di antara kejatuhan Adam sampai baptisan Yesus. Disinilah Yesus melakukan tugas kenabiannya melalui hamba-hambanya, imam, nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Termasuk Yohanes yang membaptis Yesus pun, dia pakai orang-orang tersebut, nabi-nabi, imam-imam, raja-raja, untuk memberkati umatnya. Yang kedua, periode jabatan Yesus sebagai nabi sepanjang muka bumi ini, masa di antara baptisan Yesus sampai dengan hari kenaikan Yesus ke surga. Disinilah Yesus melakukan sendiri tugasnya sebagai kenabiannya. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang pengajar. Dia melakukan tugasnya sebagai seorang penyembuh. Dia melakukan tugasnya sebagai Tuhan. Waktu dari baptisan Yesus sampai kenaikan Yesus ke surga. Yang ketiga, periode peranan Yesus di muka bumi ini sebagai nabi, yaitu di masa di antara kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Disinilah Yesus melakukan tugas kenabiannya melalui Roh Kudus dengan mengurapi rasul-rasul, hamba-hambanya, setiap orang percaya untuk meneruskan pekerjaannya di bumi. Wow, Yesus tidak pernah berhenti untuk bekerja. Yesus tidak pernah berhenti berkarya sekalipun dia sudah ada di surga. Dia tetap melalui Roh Kudusnya berperan di dalam hidup kita. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan hanya cuma pakai nabi, imam dan raja. Kalau di dalam perjanjian baru awal-awal, Tuhan Yesus sendiri yang berperan. Tapi sekarang setelah Yesus naik ke surga, dia memakai setiap kita yang percaya, setiap kita yang muda maupun yang kecil, baik kita yang tua maupun yang dewasa, Tuhan bisa pakai. Kenapa? Kan Roh Kudusnya sudah diberikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus sudah diberikan Bapa kepada kita, lalu Bapa di surga mengambil kembali? Bukankah Bapa kita adalah Bapa yang baik? Kalau sudah memberi sesuatu nggak pernah bisa menariknya seperti anak kecil. Kalau sudah kasih sesuatu dia bisa ambil kembali. Namun kenapa kasus Yesus? Bapa telah berikan Yesus kepada dunia. Bapa telah berikan Yesus untuk kita. Lalu Bapa di surga mengambil kembali. Jawaban sederhana. Bukan Bapa kita adalah Bapa yang seperti anak kecil yang sudah memberi dan kemudian mengambil kembali. Jawaban sederhana. Karena waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Tugasku telah selesai. Berarti tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Bukan Bapa egois, tapi tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yaitu peralihan tongkat estafet dari Tuhan Yesus kepada kita untuk meneruskan kabar baik di bumi. Sekali lagi, tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan mempercayakan kita untuk meneruskan pekerjaannya di muka bumi ini. Wow, suatu kehormatan. Saudara dipercayakan tugasnya Yesus untuk melayani di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil bicara kabar baik. Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus sedang memberikan sebuah janji. Bahwa kesudahan akhir zaman, kedatangan Yesus tidak akan pernah tiba sampai Injil didengar pada setiap manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha adil. Katakan maha adil. 3, 2, 1. Tidak adil kalau Tuhan sekarang ini datang menjemput kita.
Sedangkan orang yang berdosa belum Tuhan hampiri. Sedangkan orang di pedalaman belum Tuhan kunjungi. Sedangkan orang yang berdosa atau orang-orang yang sedang belum mengenal Tuhan, belum mendengar tentang keselamatan. Itu sebabnya dia berjanji. Injil atau kabar baik harus didengar pada setiap manusia. Baru setelah itu dia datang kali kedua. Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak pernah datang kali kedua? Karena Injil belum didengar pada setiap manusia. Berarti Bapak Ibu Saudara, yang menentukan Tuhan Yesus datang kali kedua, yang menentukan akhir zaman, itu bukan surga, bukan malaikat. Yang menentukan akhir zaman, yang menentukan Yesus datang kali kedua, yaitu saudara dan saya. Semakin cepat kita memberitakan kabar baik, semakin cepat kita memberitakan Injil, semakin cepat Tuhan datang kali kedua. Kenapa khotbah tentang akhir zaman, seminar tentang akhir zaman, sampai hari ini gak pernah terjadi akhir zaman? Karena belum genap orang yang mendengar tentang Injil. Yesus memberi 5 perintah kata pergi sebelum dia terangkat ke surga. Kalau Yesus memberi perintah pergi berulang-ulang, semua ditaruh di 4 kitab Injil dan 1 kitab Kisah Rasul, berarti perintah itu penting. Kalau Yesus memberikan perintah pergi berulang-ulang, berarti karena kita sering lupa, makanya perlu diingatkan. Kalau Tuhan Yesus memberi perintah pergi berulang-ulang, karena Tuhan tahu kita keras kepala, makanya perlu diingatkan lagi. Dan anehnya, perintah pergi ini Tuhan taruh di pasal terakhir dan ayat menjelang terakhir. Biasanya pesan terakhir adalah pesan penting dan berkualitas. Semua pesan yang disampaikan terakhir kali pasti penting dan berkualitas. Mari kita lihat dulu yang pertama, yaitu perintah Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita semua pergi, yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Matius 28 pasal terakhir, 19:1 ayat sebelum terakhir. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk pergi. Berikutnya Markus 16 ayat 15, Markus 16 pasal terakhir, 15:5 ayat sebelum terakhir. Lalu Yesus berkata kepada mereka, itu murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wow, Yesus lebih banyak perintahkan kita pergi daripada sekedar kumpul. Lebih banyak perintahkan kita pergi daripada sekedar beribadah. Berikutnya Lukas pasal 24 ayat 47. Lukas 24 pasal terakhir, 47 beberapa ayat sebelum terakhir. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, ini yang menarik. Tuhan lebih banyak perintahkan kita pergi daripada kumpul. Lalu kenapa kita perlu kumpul di gereja? Lalu kenapa kita perlu kumpul di persekutuan? Di komsel? Di ibadah-ibadah tengah minggu? Untuk di-charge. Untuk ditaburi firman. Untuk dikuatkan. Untuk disegarkan. Untuk dipulihkan. Lalu setelah itu Anda harus kembali berkarya di dunia pekerjaan, di lingkungan di mana Anda tinggal. Kenapa? Karena mobil sekali-kali kumpul di pom bensin. Lalu setelah diisi bahan bakar 300-500 kilo, dia lebih banyak ada di lapangan. Mobil atau sepeda motor sekali-kali dia kumpul di bengkel untuk diganti oli, diservis, di-tune up. Lalu setelah itu 5.000 kilo sampai 10.000 kilo dia lebih banyak ada di lapangan. Seandainya kita menemukan mobil atau sepeda motor yang selalu di bengkel, pasti mobil dan sepeda motor itu mobil dan sepeda motor yang rusak. Kenapa kita jadi orang Kristen yang gampang sakit hati? Kenapa kita jadi orang Kristen yang gampang iri hati? Kenapa kita jadi orang Kristen yang gampang jatuh bangun dalam dosa? Karena kita selalu hanya cuma sibuk beribadah, tapi kita gak mau berkarya. Kalau Anda sibuk nolong orang, Anda gak ada waktu untuk nyakitin orang, betul? Kalau Anda sibuk beritakan Injil, Anda gak ada waktu untuk iri hati sama orang lain.
Kalau Anda sibuk melayani, Anda nggak ada waktu untuk bikin dosa. Makanya kenapa minta maaf? Orang Kristen gereja mula-mula itu banyak sekali melakukan mujizat. Sedangkan orang Kristen gereja akhir zaman jarang terjadi mujizat. Karena gereja mula-mula selalu dianiaya. Makanya mereka nggak selalu berkumpul di satu tempat. Tapi mereka harus pergi dan bersaksi. Kalau Anda pengen lihat mujizat Tuhan. Kalau Anda pengen dipakai Tuhan. Sayang, jangan simpan Roh Kudus. Jangan simpan Tuhanmu hanya cuman di tempat ibadah. Tapi pakai Tuhanmu itu berkarya di dunia pekerjaan. Ketika Anda sulit menghadapi kompetisi, saingan di dunia perusahaan, Anda minta hikmat sama Tuhan. Anda coba-coba merenung agar Tuhan beri jalan keluar. Saudara tahu, tiap kali saya mau siapkan firman sama Henny, istri saya, kami nggak gampang. 1 minggu ini saya harus siapkan 7 khotbah. Dari hari Senin saya harus bicara dengan para pemimpin di gereja. Hari Selasa di doa malam, hari Rabu di 60 Minute Worship. Hari ini 2 materi yang berbeda, hari Minggu 2 materi yang berbeda. So, seperti saya stres Tuhan. Hari kenakan Yesus saya udah khotbahkan tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Hari kelahiran Yesus saya udah khotbahkan. Tapi bayangkan bagaimana mungkin dengan ayat yang sama kita harus kupas dengan angle yang berbeda. Gimana gak stres? Tapi sekali lagi saya harus gunakan power of God. Yaitu dengan saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk saya menyusun materi ini. Karena saya gak mau jemaat itu dia diberikan materi yang lama. Dia perlu diberikan materi yang baru. Makanan yang fresh. Sama hal kalau Tuhan bisa tolong kami dalam mempersiapkan materi, dalam ide-ide. Maka Tuhan yang sama juga bisa memberikan ide dan materi waktu Anda sedang menemukan kesulitan di dunia pekerjaan. Sayang simpen Tuhan hanya cuma di dalam diri kita. Gunakan Tuhanmu yang maha besar. Sumber hikmat, konselor yang ajaib. Waktu kamu bekerja. Sama, waktu Anda lihat ada kebutuhan orang mendesak. Lalu kemudian Anda punya keterbatasan. Mungkin Anda nggak bisa tolong dengan uang. Tapi Anda bisa menemani dia dan mendoakan dia serta menguatkan dia. Gunakan Tuhanmu yang ada dalam dirimu untuk orang lain ditolong. Berikutnya Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namanya diberikannya kepadamu. Wow, Tuhan itu memerintahkan kita lebih banyak pergi. Dan apa yang terjadi waktu kita pergi? Yohanes 15 dikatakan ayat 15. Waktu kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu berkesinambungan. Maka apa saja yang kau minta Bapa berikan. Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Kenapa sampai hari ini doa kita gak pernah didengar Tuhan? Karena kita gak pernah pergi. Dan tidak pernah menghasilkan buah. Dan buah kita tidak berkesinambungan. Makanya orang yang suka melayani. Yang suka nolong. Yang suka dengerin orang. Yang suka bantu orang. Saya kasih tahu. Tuhan itu selalu dengar doamu. Kalau Anda mikirin diri sendiri. Kalau Anda selalu hidup untuk diri sendiri. Maka Anda akan menemukan kesulitan. Dan Tuhan dah tolong Anda. Yang kelima. Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini detik-detik sebelum Yesus meninggalkan jempol kakinya di bumi. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Artinya dunamis, ledakan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku. Katakan saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan baik-baik. Tujuan Tuhan memberikan kuasa bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan di depan orang.
Bahwa saya orang Kristen, saya punya kuasa, dan saya mau show off sama kamu. Tahu karena tujuan kuasa diberikan pada kita? Agar kita efektif menjadi saksi. Berikutnya, tujuan Roh Kudus diberikan pada kita. Bukan untuk nangis-nangis. Bukan cuma untuk kita punya karunia. Bukan cuma kita punya buah roh. Tapi tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita efektif menjadi saksi. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, gak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Sekali, saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Jadi, kalau Anda pengen lihat kuasa Tuhan bekerja, kalau Anda pengen lihat Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, jadi saksi. Gampang, ceritakan saja bagaimana Tuhan sembuhkan kamu. Bagaimana Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Bagaimana Tuhan ubah masa lalumu yang rusak. Jadi masa depan yang benar. Waktu kita menceritakan apa yang kita alami, tidak perlu pakai catatan. Kenapa? Karena itu keluar dari kehidupan. Dan orang yang mendengar pasti akan tercengang-cengang. Saudara, apa yang kita tabur kita tuai. Anda nabur biji mangga, Anda menuai buah mangga. Anda nabur biji apel, Anda akan menuai buah apel. Sama halnya dengan ini. Waktu Anda berdoa, siapa yang jawab doa Anda? Tuhan. Yes. Anak kecil sekolah minggu juga tahu itu. Saya balik. Kalau Tuhan berdoa, siapa yang jawab doanya? Kita. Kan kita mitra Tuhan. Kita rekan sekerja Tuhan. Kita kan yang meneruskan tongkat estafet Tuhan. Waktu dia meninggalkan bumi, tongkat estafet itu ada di tangan kita. Jadi kalau Tuhan berdoa, yang jawab kita. Ini menarik, Santo Agustinus. Dia adalah seorang pendeta pada tahun 345 yang dimana dia didoakan oleh mamanya karena dia narkoba, dia sangat jahat, dia sangat kejam, didoakan mamanya 28 tahun. Nah ini saudara saya beritahu, doa saudara itu didengar Tuhan walaupun mungkin harus dijawab 28 tahun. Tahukah saudara doanya Ayub itu dijawab 30 tahun kemudian. Jadi jangan berhenti berdoa. Waktu dia doakan Agustinus untuk bertobat. Dia bertobat kemudian jadi imam dan dia berkata ini yang menarik. Memang benar kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Sekali lagi dia berkata, memang benar kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi listen to me, dia berkata begini. Tapi Tuhan juga tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Makanya setiap kali Tuhan mau berkarya di planet ini, dia selalu pakai manusia. Jadi kalau Tuhan yang berdoa, yang jawab adalah kita. Berikutnya, kalau kita minta sesuatu, siapa yang memberi? Tuhan. Kalau Tuhan minta sesuatu, siapa yang memberi? Kita. Kalau kita minta sesuatu, yang memberi? Tuhan. Berarti kalau Tuhan minta sesuatu kita nggak beri, lalu waktu kita minta sesuatu Tuhan juga pasti tidak akan berikan. Paham? Waktu Tuhan minta jiwa-jiwa kamu nggak kasih, kamu nggak doakan, kamu nggak bawa ke Tuhan. Waktu you minta sama Tuhan, Tuhan pun nggak mau jawab. Saudara tahu isi hati Tuhan cuma satu, jantungnya Tuhan satu. Passionnya Tuhan satu. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9. Yaitu no one should perish. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Jangan ada seorang pun binasa. Jangan seorang pun masuk neraka. Itu doanya Tuhan. Seringkali kita berkata begini, God, what can I do for you? Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan hatimu?
Apa yang saya bisa lakukan untuk bisa memberkatimu? Saudara, Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan tidak minta waktumu terlalu banyak. Yang Tuhan minta cuma satu. No one should perish. Jangan ada seorang pun binasa. Kalau Anda dengar permintaan Tuhan, bahwa permintaan Dia adalah supaya keluargamu diselamatkan, supaya temanmu diselamatkan, supaya rekan sekerjamu diselamatkan. Lalu kemudian kamu bawa keluargamu sama Tuhan, kamu bawa temanmu sama Tuhan. Hati raja disenangkan, hati raja dipuaskan, maka Dia akan memberikan imbalan dan tips yang besar buat kamu. Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berikan imbalan kepadamu? Karena selalu kita datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tuhan berikan saya visa Amerika. Berikan saya visa Australia. Tuhan tolong sediakan buat anak saya kuliah. Selalu yang kamu lakukan tiap kali datang sama Tuhan adalah asking. Ngemis. Minta. Hari ini saya sedang buka pikiran kita sebentar. Please, boleh kita minta sama Tuhan. Tidak ada salahnya. Karena Dia adalah Tuhan yang murah hati. Tapi hubungan kita sama Tuhan. Hubungan Bapa sama anak. Anak kalau datang sama Bapa, nggak selalu asking. Dia menyenangkan hati Bapa. Dengan cara apa? Membawa yang menjadi kesukaan Bapa kita. Yaitu jiwa. Yang mengerti bertepuk tangan yang meriah aja kita. Saya mau bagi kepada saudara dengan cepat. Ada 3 cara penjangkauan yang paling efektif dalam memenangkan jiwa-jiwa. Yang pertama, pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa bawa keluarga dan teman saya kepada Tuhan? Yang pertama, cara untuk memenangkan mereka dengan efektif, yaitu penjangkauan lewat persahabatan. Lewat hubungan. Kenapa? Karena hubungan melahirkan otoritas. Saya kasih contoh. Kenapa anakmu lebih dengerin pacarnya daripada dengerin orang tua? Karena pacarnya lebih banyak punya waktu daripada orang tuanya. Contoh. Waktu saya masih remaja, saya ini rambutnya turun ke bawah. Ya saudaraku. Berponi, betul kata istri saya, berponi. Dan kemudian sangat ostal. Pakai celana baggy. Kemudian kemeja garis-garis. Berkumis lagi. Gara-gara saya pacaran sama Henny. Begitu dia lihat saya, ostal sekali kamu. Dia bilang, potong kumis kamu. Oh my God. Gunting rambutmu. Jangan turun ke bawah. Naik ke atas biar memuji Tuhan. Kemudian dia ganti saya punya celana jadi slim fit. Bajunya jadi lebih up to date. Istri saya berkata, loh kenapa rambut lu jadi anti gravitasi? Kenapa lu jadi berubah total? Iya, karena Henny yang kasih tahu. Untuk saya bisa up to date. Oh iya. Sorry. Ulang. Mama saya tanya, kenapa bisa rambut lu berbeda? Warna pola bajumu berbeda. Saya bilang karena ini yang kasih tahu. Loh, Mama udah beritahu dari dulu tuh rambut lu harus rubah, lu gak rubah-rubah. Nah ini dia. Kenapa? Karena saya punya waktu sama dia lebih banyak daripada punya waktu sama orang tua. Hubungan melahirkan otoritas. Jadi kalau suaramu sebagai orang tua mau didengar sama anak, Anda harus berikan waktumu sama dia. Kalau Anda ingin didengar oleh karyawanmu, pemimpinmu, temanmu, Anda harus punya hubungan sama dia. Karena hubungan melahirkan otoritas, hubungan melahirkan wibawa. Makanya Yesus yang menarik saudara, dia menjangkau jiwa, jiwa juga lewat hubungan.
Ini hasil penelitian tentang efektivitas dari berbagai macam strategi penjangkauan dan menginjil. Hasil khotbah di mimbar cuma menjangkau 13%. KKR 5%, penginjilan 5% dari door to door, mengalami kesembuhan 5%, sekolah minggu 4%, acara retret anak muda 4%, kematian keluarga sudah cuma 4%, lain-lain 16%, tapi friendship evangelism atau penginjilan berdasarkan persahabatan, orang dimenangkan 44%. Jadi kalau Anda ingin memenangkan separuh dari dunia ini, kalau Anda ingin memenangkan separuh dari keluargamu, kalau Anda ingin memenangkan separuh dari perusahaanmu, jangan habiskan uangmu untuk yang 5%. Jangan habiskan waktumu di 4%. Tapi habiskanlah effortmu dan tenagamu di 44%. Maka separuh keluargamu akan dimenangkan. Ini yang Yesus lakukan. Waktu dia nyampe di kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mendekati Yesus. Ada seorang pemungut cukai berbadan pendek bernama Sakius. Pemungut cukai itu dibenci sama orang-orang Yahudi. Kenapa Bapak Ibu dibenci? Karena dia dibayar sama Romawi untuk memeras pajak di bangsanya sendiri. Jadi pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa sendiri. Dia antek-anteknya Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Itu sebabnya pemungut cukai dibenci sama masyarakat Yahudi. Karena kalau dia peras bisa peras 4 kali lipat. Nah ketika Yesus lewat di kota itu, kota Yeriko, Sakius dengan badan yang pendek mau masuk melihat Yesus dihalangin. Dia mau masuk dihalangin. Tapi orang ternyata yang berbadan pendek akalnya jalan. Dia berpikir ke depan, di depan ada pohon, sikamor. Dia cepat mendahului orang banyak dan naik ke atas. Hanya cuma pengen lihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Begitu Yesus sampai di bawah pohon Sakius, Yesus berkata kepada orang banyak, stop foto-fotonya. Stop pegang-pegangnya. Dan dia melupakan puluhan orang di sekelilingnya. Dan dia arahkan fokusnya satu kepada orang yang ada di atas pohon itu. Dan dia berkata, Sakius, turunlah dari pohon, sebab saya mau makan di rumahmu. Kenapa Yesus suruh Sakius turun? Karena Yesus tidak bisa naik pohon. Orang Yahudi gak sepintar orang Indonesia naik pohon. Orang Indonesia kita bisa minta kelapa, dia langsung cepat naik. Dan dia turun bawa tuh kelapa. Jadi saya percaya Sakius adalah campuran Yahudi dan Indonesia. Karena dia bisa naik pohon. Dan kemudian waktu Yesus suruh dia turun, dia betapa senangnya. Dia turun dengan secepat mungkin. Dan kemudian dia gandeng tangan Yesus. Dan berkata, betapa bahagianya aku. Sementara orang menolak saya. Mereject saya. Saya add di Facebook, di reject. Saya follow. Di resistik. Saya tertolak. Tapi kamu datang untuk bisa makan sama saya. Saya beritahu, kalau ada orang ngajak Anda makan, berarti orang itu niat bangun hubungan. Sekali lagi, kalau ada orang niat ngajak kamu makan, berarti orang itu niat bangun hubungan. Makanya hati-hati kalau ada cowok-cowok yang mulai ngajak kalian makan, berarti dia memang pengen bangun hubungan. It's okay, gak ada salah juga bangun hubungan. Kemudian dia turun dan dia berkata begini, Yesus, betapa bahagia saya bisa makan sama kamu. Tapi Yesus, jujur, banyak orang yang sakit hati sama saya. Terluka karena saya pernah peras. Izinkan saya ngundang mereka. Sebab kalau saya undang mereka, pasti mereka mau datang karena ada kamu. Yesus berkata, go on, silahkan. Dan dia berkata begini, satu lagi Yesus. Bolehkah saya undang kalau ada orang miskin di kota Yeriko? Biar dia bisa makan juga bersama-sama kita. Biar kebahagiaan ini bukan cuma saya dapatkan. Tapi mereka semua juga bisa dapatkan. Lalu kemudian Yesus berkata, go on, silakan. Dan saudara tahu, begitu orang banyak kumpul.
Yesus mulai mimpin doa. Setelah Yesus mimpin doa, Sakeus berkata begini, izinkan saya bicara dulu Tuhan Yesus. Ya silakan. Dia berkata, minta duit lagi nih pasti. Dia bakal peras kita lagi deh. Sakeus berkata begini, guys, betapa bahagianya saya hari ini. Ada Yesus mau makan sama kita. Dan kalian semua mau datang ke rumah saya. Tapi hari ini, kalau ada orang yang pernah saya peras, saya akan gantikan 4 kali lipat. Kalau ada orang miskin di tempat ini, saya akan berikan separuh dari hati saya kepada Anda. Saya mau tanya sama saudara, waktu Anda dibaptis pertama kali, pernahkah Anda membagi separuh dari harta saudara kepada orang miskin? Punya 2 mobil, bagi 1 mobil buat orang lain, pernah? Punya 2 handphone, bagi 1 handphone buat orang lain. Punya 1 sepeda motor, bagi 2, bagi separuh buat orang lain. Tapi ini yang dilakukan sama Sakeus. Guys, Sakeus bertobat bukan digebukin ayat. Bertobat keturunan ular beludak. Kerajaan Allah sudah dekat. Sadar perbuatan. No. Cara Yesus sangat manis dengan mengajak makan. Orang berubah. Makanya waktu saya gak disetujui sama calon mami mertua, saya ingat sampai hari ini gak pernah lupa. 9 tahun pacaran, gak disetujui. Udah doa puasa, gak ada jawaban. Kemudian kami tinggal di Australia. Suatu kali calon mertua akan datang ke Australia. Saya tanya sama istri saya, mamimu suka makan apa? Kepiting. Oh tenang, Sydney have a king crab. 1 king crab bisa dibagi 3 makanan. Dan kemudian saya jemput di airport. Kemudian antar istirahat dulu. Saya berkata, tante, waktu itu masih panggil tante. Nanti tante tentu pasti lapar. Nanti malam udah siapkan restoran Chinese. Dan kami akan ajak tante untuk makan. Bersediakah tante untuk dijemput. Dan kemudian saya ajak makan. Ya, kebetulan saya juga belum pengen makan. Ciri khas di kota Sydney apa? Kemudian saya ajak. Dan kemudian saya kasih lihat kepiting terbesar sekota Sydney. Dia bilang, wow, tenang. Suka pedas, suka asam, suka manis. Kita bagi 3 itu, tenang. Kasih makan. Apalagi kasih semua yang dia mau. Sebagai calon mantu, harus tunjukkan mau bayar. Jangan sampai sebagai calon mantu gak mau bayar. Biasanya first impression is very important. Impresi pertama sangat penting. Setelah itu saya diam-diam ke toilet. Saya bayar. Saya kaget begitu lihat bill. $380, 3,8 juta. My goodness. Saya makan pribadi aja gak pernah segitu mahal. Makan sama orang tua saya gak pernah mahal. Ya sudah gak apa-apa lah. Demi mendapatkan anaknya. Gesek kartu kredit. Nanti mikir bayar belakangan. Lalu kemudian begitu mami mertua mau bayar, sudah dibayar sama siapa? Dodo. Dia panggil saya Dodo lagi. Harusnya Jojo, dia panggil Dodo. Aduh, untung gak bilang Dodo. Di situ dia langsung terkesimak. Ini anak ada niat untuk bayarin makan. Besokannya saya ajak lagi makan. Saya sampaikan, ibu, tante, saya udah pacaran sama anak tante 9 tahun. Dan saya serius. Saya mau menikah sama dia. Saya mohon persetujuan agar tante bisa menyetujui saya bisa menikah sama Henny. Sambil makan. Langsung minum air. Oh setuju. Karena keselak dengan. Karena dia udah mangut-mangut dari, gak bisa berkata tidak. Dia harus menepati janjinya. Puji Tuhan, akhirnya saya menikah dengan istri saya. Ada calon mertua yang galak. Jangan khawatir, Dracula bisa berubah jadi Yesus. Ajak dia makan. Yang kedua,
Bagaimana untuk kita menjangkau jiwa-jiwa? Yaitu menjangkau lewat gaya hidup Tuhan Yesus, lewat keteladanan. Anda perlu jadi berkat. Inkarnasikan Yesus lewat perkataanmu. Inkarnasikan Yesus lewat perbuatanmu. Orang gak bisa tahu Yesus sampai kamu tuh melakukan firman Tuhan, maka mereka akan lihat Yesus dalam hidupmu. Tadi kami sementara sedang ngobrol-ngobrol di pastory room. Ada seorang pekerja di gereja kita, yang dimana ketika anaknya sudah mulai usia 10 tahun, 11 tahun, udah mulai datang bulan perempuan, dia gak mau lagi disentuh sama papanya. Dia gak mau dipeluk sama papanya, dia gak mau dicium sama papanya. Kemudian yang papanya lakukan adalah coba doakan. Dan kemudian coba tolong, penuhi permintaan dia. Sampai suatu kali dia kena satu penyakit, yang dimana dia harus dioperasi leher dia, dikeluarkan daging itu. Dan kemudian papanya nemenin. Dan papanya sengaja booking hotel di sebelah rumah sakit itu. Karena anak itu sangat dingin sama papanya. Tapi karena papanya nolong semua A sampai Z, siapin makan di hotel. Dan kemudian diaturin, kamu nanti makan ini, minum obat ini. Lalu papanya mau pulang ke hotel. Anak ini berkata, "Pa, mau kemana?" "Mau ke hotel." "Temenin saya di sini." Wow. Dan sejak itu hubungan papa sama anak ini menjadi lebih baik. Anak ini bisa kembali, bisa peluk papanya. Papanya bisa peluk anak ini. Dan anak ini bisa dibawa ke gereja. Why? Karena papanya mau memberi teladan lewat kebaikan. Menginkarnasikan Yesus. Dia gak khotbahkan anaknya. Dia gak salahkan anaknya. Yang dia lakukan apa yang Yesus lakukan. Demikian dia lakukan kepada anaknya. Orang berubah ketika dia lihat Yesus dalam hidupmu. If you want to win people, you have to win their heart. Kalau Anda ingin memenangkan seseorang, Anda perlu menangkan hatinya. Dan ini sebuah pepatah yang luar biasa. People doesn't care how much you know until they know how much you care. Orang gak peduli berapa kaya Anda sampai mereka tahu berapa peduli Anda sama mereka. Yang ketiga terakhir, penjangkauan paling efektif dalam menjangkau jiwa-jiwa yaitu lewat doa syafaat. Pernahkah Anda berdoa buat orang tuamu yang belum diselamatkan? Temanmu yang belum diselamatkan? Adikmu, kakakmu yang belum diselamatkan? Doakan. Karena Tuhan punya hobi dalam menjawab doa. Kalau Tuhan bisa jawab kesehatanmu, kalau Tuhan bisa jawab problemamu, kalau Tuhan bisa jawab promosimu, kalau Tuhan bisa jawab keinginanmu, Tuhan yang sama juga bisa jawab untuk menjamah keluargamu yang belum kenal Tuhan. Saulus yang super jahat bisa bertobat. Perempuan Samaria yang punya 5 pria selingkuhan bisa bertobat. Hal yang sama, seburuk apapun orang tuamu, anakmu, mantumu, mertuamu, temanmu, pegawaimu, pemimpinmu, kalau kamu doakan, suatu kali Tuhan akan jamah mereka. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami belajar hari ini bahwa tujuan Yesus naik ke surga untuk mempercayakan kami meneruskan pekerjaan-Mu di bumi. Sehingga kehadiran kami di planet ini bukan cuma sekadar eksis, tapi berkarya. Pintu surga masih terbuka. Suatu hari nanti waktu Yesus datang kali kedua, pintu surga akan tertutup. Itu sebabnya mumpung pintu surga masih terbuka, ini waktunya kami berdoa, ini waktunya untuk kami membangun hubungan, ini waktunya untuk kami jadi berkat buat hidup orang tersebut. Kami percaya cepat atau lambat mereka akan mengenal Tuhan. Saya mau saudara mulai berdoa bagi keluargamu yang belum kenal, temanmu yang belum kenal Tuhan, mungkin pimpinanmu, pegawaimu, mungkin mitra bisnismu yang belum kenal. Tidak ada masalah kita mau ajak mereka makan, tidak ada masalah untuk kita bersama sama mereka. Tapi paling tidak mulai berdoa untuk mereka. Bapa, Kau dengar isi hati mereka. Untuk mereka merindukan orang yang didoakan, yang diselamatkan. Engkau punya kasih yang begitu besar. Engkau punya karya yang begitu hebat. Kalau Tuhan bisa selamatkan kami yang berdosa ini, Tuhan yang sama bisa menyelamatkan mereka. Pakai kami untuk membawa mereka kepada Tuhan. Utus kami untuk kami jadi berkat buat mereka. Ampuni kami kalau selama ini hidup kami jadi batu sandungan. Tapi kami mau berubah menjadi ciptaan yang baru.
Sehingga mereka bisa lihat perbuatan kami dan memuliakan nama Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin.